Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan bersemangat ya. Oh iya, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 2. Nah adik-adik, mari kita belajar dengan semangat ya. Simak kalimat yang akan kakak bacakan berikut ini. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Benda-benda di sekitar kita kebanyakan itu berasal dari sumber energi listrik. Setiap hari untuk menulis dan menggambar kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Mengapa harus menghemat kertas? Karena kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Wah, lama sekali ya. Untuk menghasilkan satu lembar dibutuhkan 2 gelas air. Berarti bayangkan saja, jika akan membuat 500 kertas, kita membutuhkan air 1000 gelas. Wow, banyak sekali kan? Makanya kalian jangan boros kertas ya. Amati di sekitarmu dan tuliskan manfaat kertas yang sehari-hari kamu ketahui. Nah adik-adik, coba kalian simak dan kalian tulis pada buku tulis kalian ya, manfaat kertas yang akan kakak sebutkan. Yang pertama, sebagai alat tulis. Betul, untuk menulis kita, seperti buku, kertas, dan koran. Kemudian, yang kedua, untuk bahan kerajinan. Yang ketiga, sebagai bahan mudah cetak. Nah, kalian bisa menambahkan manfaat-manfaat lain dari kertas dalam kehidupan sehari-hari, karena sangat banyak sekali manfaat kertas bagi kita semua. Nah, sekarang kita baca bersama-sama kalimat yang ada di buku ini ya. Budi, sepupu Benny, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang-buang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Pastinya kalau Kak Lulu tidak setuju ya. Karena ini boros kertas adik-adik. Jelaskan alasannya. Ya karena ini merupakan kegiatan pemborosan kertas adik-adik. Dengan pemborosan kertas ini berarti nanti semakin banyak pohon yang akan ditebang untuk pembuatan kertas. Nah, semakin boros, semakin berkuranglah pohon di sekitar kita karena digunakan untuk membuat kertas. Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Nah, adik-adik kalian simak ya. Kak Lulu akan membacakan apa alasan kita harus menghemat penggunaan kertas. Kita harus menghemat penggunaan kertas karena kertas terbuat dari olahan pohon kayu. Sehingga dengan menghemat kertas, kita dapat mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas. Jadi kalau kalian sudah menulis, jangan langsung mensobek-sobek atau membuang atau mencoret-coret. Kalian bisa menghapus atau bisa kalian tutup dengan tip X atau dengan tip X kertas. Berikutnya, tuliskan beberapa cara untuk menghemat kertas adik-adik. Misalkan, gunakan kedua sisi kertas. Jadi, kalau kalian tulis di sisi sini, jangan langsung pindah ke sini ya. Tulis dulu bagian yang kosong di belakang sini, agar tidak terbuang sia-sia. Nah, yang kedua yaitu gunakan sisa buku yang masih ada ya. Maksudnya, jangan membuang buku yang masih ada sisa kertasnya yang masih kosong. Kalian bisa menggunakannya kembali untuk belajar di rumah, untuk menghitung rumus-rumus, atau untuk menulis cerita. Kemudian, jangan membuang-buang kertas. Nah, kalian bisa tambahkan lagi ya cara-cara untuk menghemat kertas. Nah, jangan lupa kalian tulis pada buku tulis kalian ya. Nah, sekarang kalian simak ya adik-adik. Kakak akan membacakan sebuah teks. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong.
Teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Tulis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas. Kakak contohkan ya. Menggunakan kertas adalah salah satu hak memanfaatkan. Daur ulang merupakan salah satu upaya kita untuk menghemat kertas sebagai wujud pelaksanaan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, sekarang kalian baca ya, bacaan yang ada pada Ayo Membaca. Sekarang kita belajar tentang pecahan senilai ya. Nah, adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan yang senilai adalah pecahan yang berbeda namun dapat bernilai sama jika perbandingannya tetap. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Ada beberapa cara. Yang pertama, dengan garis bilangan. Yang kedua, dengan menggunakan gambar. Dan yang ketiga, dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kita bahas menggunakan cara yang ketiga ya, yaitu mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, kita akan mencari bilangan yang sama yang senilai dengan 1/2 atau setengah. Caranya yaitu dengan mengalihkan atau membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Nah, 1/2 ini akan kita kalikan dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kita ambil contoh ya, misalkan kita akan mengalihkan 1/2 ini dengan bilangan 2. Caranya yaitu penyebut dan pembilangnya kita kalikan dengan 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2, dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 2/4. 2/4 ini senilai dengan 1/2 atau setengah. Nah, supaya tidak mengantuk, sekarang saatnya kita bernyanyi yuk. Mari kita bernyanyi menanam jagung dengan tempo sedang. Oh iya, kalian juga bisa menambahkan dengan tepuk tangan ya. Mari kita nyanyikan dengan lantang dan kompak ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Yeay! Nah, adik-adik, itu tadi pembelajaran kita tentang menghemat energi materi kelas 4, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Kalian jangan lupa untuk terus menghemat penggunaan kertas ya, agar pohon-pohon yang ada di bumi kita ini tidak habis ditebang untuk pembuatan kertas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.